Oke, Pak Asril, selamat siang. Semoga sehat-sehat selalu. Pak Asril, ya kita mau bertanya terkait Hotel Grand Asrilia yang saat ini dilakukan penutupan atau pengecoran saluran hotel itu yang mengalir ke aliran got atau parit ke masyarakat. Gimana tanggapannya Pak Asril untuk hari ini? Sebetulnya itu kan ya, kalau mau dicor mau tidak dicor itu hak pemerintah lah kalau saya dikatakan salah. Sebetulnya miss-nya bukan di situ. Kalau kita tidak ada kegiatan selama 45 hari atau 15 hari awal, mungkin dilakukan itu. Saya sudah melakukan semua persyaratan permintaan itu, yang ke DLH lah, yang ke pengolahan air sudah semua lakukan. Cuman tidak dilapor ke eh, ke DLH. Harusnya dilaporkan ke DLH. Saya hanya melapor ke dan sektor dalam bentuk hasil-hasil WA. Saya nggak ngerti kalau saya harus membuat laporan seperti, maka kaget saya waktu sidak juga. Semuanya sudah berjalan, sudah dilakukan semuanya. Oh kan dia nuduh saya tidak melakukan, itu kan salah besar sebetulnya itu. Udah lakukan semua, saya hari ini itu lagi saya susun tuh dokumen-dokumen semua saya susun, nanti saya buat reportnya. Saya besok akan laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Ya jangan berbicara sebelah. Itu dengarkan juga saya, kenapa itu kan tadi harusnya beliau tidak menutup itu sebetulnya. Kan karena saya sudah melakukan. DLH Kota Bandung juga tahu. Apa yang dianggap berat sendiri Pak Asril akan adanya penutupan hari ini? Yang dianggap cukup berat? Sebetulnya nggak ada yang berat juga, mau tutup juga nggak apa-apa. Karena airnya juga selama ini hilang nih di dalam pekarangan saya. Di dalam kolam yang tadi ada lele itu tadi, nah itu banyak airnya hilang di situ. Karena airnya nggak banyak. Ya kalau kemarin-kemarin hujan, ya nggak juga, biasanya kan saya bantu dengan pompa kalau hujan mengeluarkannya. Tapi enggak, ini udah hampir 1 bulan walaupun hujan nggak ada, airnya hilang di jalan. Sebelum dilakukan penutupan, apa yang dilakukan Pak Asril sendiri waktu ada waktu itu? Saya sudah ngurus surat-surat semuanya yang diminta. Persyaratan kekurangan-kekurangan semua sudah saya urus. Ya sebetulnya tinggal lapor aja sebetulnya. Termasuk tentang refresh atau perbaruan perizinan? Ya semuanya. Semuanya. Mulai dari akte notaris itu dulu pertama. Itu akte notaris itu harus dirubah cara pembaruan sekarang. Saya nggak ngerti kan. Baru dia keluar NIK, baru kita urus SOS namanya. Nah baru kita urus SIUP kita, udah keluar semuanya, udah ada hasilnya semua. Terus SIPA katanya air aliran itu penggunaan air tanah. Iya udah di ini juga, diurus juga, udah ada di perizinan provinsi itu. Termasuk TPS-nya juga. Iya udah ada, udah berjalan ya. Tadi bukti-buktinya nantilah. Kalau ini nanti kita kasihkan bukti-buktinya. Terus kira-kira Pak Asril sendiri ada nggak yang mengganjal untuk kejadian hari ini? Yang mengganjal karena saya dihukum ditutup itu aja. Sebetulnya nggak nerima saya, apalagi tadi ditutup saluran yang air dari masyarakat, itu berbahaya. Biarin aja masyarakat yang pertengahan gitu, tapi saya kasih tahu tuh Kadis itu salah, tuh Kadis tutup di sana. Jangan di situ tutup, kalau menghukum saya dan pembuangan saya di belakang. Makanya tadi di belakang, pindahkan ke belakang. Saya nggak tahu kalau udah dibuka itu air masyarakat loh. Ada uang masyarakat itu di situ. Artinya ada kepentingan masyarakat Iya. umum ya. Kalau hujan, air saya kan tidak ada lagi, air berak sudah saya khususkan, air cucian sudah saya khususkan, air dapur, air mandi udah saya tampung di tadi semuanya. Karena hotel sepi, airnya kecil. Iya. Nggak banyak airnya. Nah, terus Pak Asril ada nggak kesulitan dalam mengurus perizinan untuk perbaharuan? Karena waktu 45 hari menurut Pak Asril cukup nggak? Pasti nggak cukup. Kalau 40 itu aja saya udah sebulan itu di notaris itu. Ya harus ada NPWP semuanya. Saya kan perusahaan itu perusahaan keluarga, anak dan istri. Kan dia nggak punya NPWP. Ada anak saya yang di Australia. Telepon dulu ke Australia, minta lu kirim dia buat surat kuasa semua, itu kan makan waktu. Itu jadi permasalahan tersendiri berarti. Iya, itu permasalahan tersendiri itu. Awalnya dari situ semuanya. Kalau akte notaris saya tidak rubah, nggak keluar nih nomor induk nah nggak keluar SOS itu, Sistem online ya. sistem online pendaftarannya itu nggak bisa. Kalau saya ada nomor itu baru saya bisa melakukan. Tapi baru keluar TDP. menurut Pak Asril sendiri sebagai pelaku yang sedang mengurus nih, pelaku usaha nih,
apakah memang kesulitannya ada di Pak Asril dalam kurun waktu atau memang ada sedikit kesulitan di pihak dinas? Ya enggak, kurun waktu aja sebetulnya. Kurun waktu ya. Ya karena saya lama di notaris kan. Iya. Karena ya surat-surat itu tadi harus lengkap saya semuanya. Di kantor pajak juga nggak bisa, harus online. Nggak bisa kita datang minta NPWP kantor pajak, harus online. Nah, itu nggak lancar. Ya 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak datang juga. Saya temui teman di pajak, disuruh ulang lagi, balik lagi ke sini, baru ulang lagi, baru bisa jalan. Apalah NPWP istri saya, ya anak saya di Australia. Jadi itu waktunya. Nah, kan saya udah dari awal juga udah saya katakan Pak, 5 hari itu nggak mungkin Pak. Situasi sekarang COVID begini, kalau tahu orang kumpul-kumpul kayak tadi di foto jadi masalah itu. Menurut Pak Asril idealnya dikasih waktu berapa lama? Sebetulnya sampai habis COVID maunya kita. Habis COVID. Iya, karena COVID ini kan orang yang dicari itu kadang-kadang nggak ada, nggak masuk kantor dia. Dengan alasan tersendiri ya. Iya, dengan alasan COVID itu. tersendiri nggak mungkin kita itu bisa melakukan seperti apa yang dibayangkan. Nggak bisa itu. Tapi yang pasti kita kan punya etikat baik. Kita urus, ya kita selesaikan. Nggak ada yang kita pending nanti, nggak ada. Begitu Pak Epi dulu datang ke sini marah-marah pada saya sebelum sidak ya, kan Pak Epi datang marah-marah pada saya tidak melakukan. Saya bilang, Pak Epi, kesalahan saya apa? Tunjukinlah pada saya. Polita itu juga nggak nunjukin kesalahan saya kepada saya. Pak, umpamanya ya, ini bangunan Anda 10 lantai nih. Kenapa kajian Anda hanya 8 lantai? Kamar Anda sekian, kenapa hanya segini? Itu enggak tahu saya tadinya kalau saya salah seperti itu gitu. Kenapa bisa nggak tahu tuh Pak Asril? Saya nggak ada yang protes. Nggak ada yang ngusut. Atau Biasanya berarti kan, dari awal perizinan berarti iya, ya? harusnya orang perizinan, Pak ini nggak bisa keluar. Orang TDUP juga tidak. Ya kita kan sudah selesai, Dinas Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kepolisian, Damkar kan. 4 ini harus ada untuk IMB ini. Baru kita masukkan, baru keluar IMB. Ya, saya tanya ke Pak Yuniarso waktu itu, Pak Yuni, ini apa lagi yang harus saya lakukan kalau IMB saya sudah keluar? Suyuk namanya, si TDUP namanya. Kemana urusnya? Ke Dinas Pariwisata. Perpanjangan atau gimana? Tidak perpanjangan, itu hanya sekali dalam kita. Sama aja kita melapor bahwa hotel kita sudah selesai operasional katanya. Keluar dari situ itu. Yang satu cuman yang sudah keluar namanya TDUP. TDUP itu berakhir 21 Januari 2021. Kan hanya berapa hari kan? Hanya berakhir di bulan ya. Ya, di bulan. Itu sudah kita urus, harus punya SOS. Iya. Harus punya NIK. Ya, kalau DLH enggak, DLH kita sudah keluar surat semacam arahan dari dia gitu ya. Kita sudah kasihkan perbaikan kita ini gini kita benarkan gitu ya. Iya. Yang tadinya kamar kita 200 sekian sekarang sudah kita perbaiki, yang sebenarnya sesuai dengan yang ada kenyataan di sini gitu ya. Sudah keluar arahan dari dia. Nah sekarang saya menunggu konsultan. Ya konsultan itu yang akan memperbaiki. Sebetulnya nggak itu Pak, mana buku merah tuh, buku merah yang tebal tadi Get. Sebetulnya di sini sudah ada semuanya nih Pak. Itu tadi saya dengar itu begitu mahalnya biaya, itu biaya apa saja Pak Asril? Sehingga Pak Asril tahu saya. Itu kan dari konsultan itu. Konsultannya siapa itu Pak Asril? PT Pro Lestari. Pro Lestari dari Ya. Pihak Pak Asril sendiri atau? Enggak, orang yang terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup itu. Oh dia konsultan yang terdaftar di Dinas Lingkungan. Berarti Iya. ada rekomendasi atau referensi dari daerah itu sendiri? Pastilah referensi dari daerah awalnya kan. Iya. Nah karena ini nggak cocok, ini punya saya dulu nih. Ini lengkap semua di dalam nih Pak. Tebal ini. Sampai ke perusahaan saya juga ada di sini nih. Izin apa yang sudah saya punya ada di sini semuanya. Yang tadi saya katakan dari pemadam kebakaran, dari kepolisian, dari perhubungan, dari Dinas Lingkungan Hidup ada di sini semuanya. Nah dia katakan saya nggak punya ini. Saya bilang saya punya ini. Sesuai asli itu ya Pak Asril? Ya, saya asli. Memang awalnya saya hilang punya saya Pak. Oh hilang. Ya hilang. Cuman saya cari di DLH ya dengan cara saya lah gitu ya. Dapat saya fotokopian ini. Ada arsip ya? Ada arsip di sana. Dapat saya ini. Bahkan yang ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu Pak Dandan. Ya. Nah itu ada kita punya. Dapat juga kita itu semuanya.
Nah, yang tidak tahu saya apa salah saya yang lain. Di antaranya ketinggian itu tadi, bangunan saya 10 lantai, IMB-nya kajian saya 8 lantai. 8 lantai. Jadi saja. lebih 2 lantai ya. Iya, Itu bukan saja. saya lebih kan IMB. Iya. Izin mendirikan bangunan saya 10 lantai. Tapi konsultan saya membuat 8 lantai. Nah, itu kan salah. Iya. Kalau dari awal saya tahu itu yang salah, udah saya perbaiki. Berarti hotel Pak Asril ini ketinggian memiliki berapa lantai? 10. 10. Ya, Cuma IMB-nya hanya 8. IMB saya 10. 10, Kajian saya 8. di sini 8 hanya. 8 lantai. Kok bisa berbeda ya Pak Asril? Nggak tahu, saya dulu mungkin saya kan 2 kali IMB saya. Pertama IMB saya kan hanya 8 lantai. Tapi pertimbangan saya lain. Ya sebelum saya perbaiki IMB saya menjadi 10 lantai. Jadi ada miss di situ ya. Nah, di situ miss-nya. Tapi Kayak ngomong-ngomong, tadi juga miss. Pak Asril sendiri untuk Citarum Harum ini kan sebagai apa di Citarum Harum? Saya di Citarum Harum, yang di Citarum Institute saya. Ya, Dengan Citarum. Profesor Dini. Ah, Nggak boleh di cross check ke Profesor Dini. berarti ada kaitannya juga dengan Citarum Institute ya Pak Asril? Iya, saya bendahara Citarum Institute saya. Iya. Ya, Itu jadi di- kemana Pak Doni dulu pergi saya ikut. Itu pada tahun berapa itu Pak Asril? Ya beberapa tahun yang lalu dia di jabatan awal Pak 2018 mungkin? Doni, awal Pak Doni jadi Pangdam. Heeh. Ya karena kan Pak Doni kan ya itu tadi. Siapa Jadi- saja yang di Citarum Institute itu Pak Asril? Selain Pak Asril, Bu Dini? Bu Dini, Profesor Dini, Profesor yang Rektor Unpas, ya, Pak Aris, Dr. Aris, banyak lah. Itu rekan-rekan Pak Asril semua? Ya rekan-rekan saya kan Citarum Harum, ada Citarum Institute. Emang awal acara pernah dibuka di sini ya? Sini semuanya membuat aturan Perpres. Perpres itu juga di sini dikarang oleh Bu Dini. Berarti mengkaji di Perpres nomor 15 2018 ada di Asrilia ya? Iya, itu awalnya. Terus apa pesan sendiri Pak Asril selaku pemilik hotel? Ya maksud saya jangan terlalu kencang-kencang begitulah. Jangan saya dijadikan mahasiswa seperti saya menulis skripsi, ya kan? Nah, saya coba ditunjukin pada saya, Pak Asril ini salahnya ini. Pak Epi harusnya ngasih tahu saya, Pak Asril harus ngolah limbahnya seperti pabrik. Udah saya perbaiki. Iya. Ya kan, konsekuensi saya punya usaha tentu harus saya imbangi dengan izin-izin lah, ya kan. Betul. Ya, pasti. Cuman kalau saya nggak tahu dikasih tahu saya disalahkan, ditembak aja begitu. Kan nggak ngerti. Bukan saya tidak melakukan loh ya. Berarti Pak Asril sendiri ingin membutuhkan waktu yang cukup gitu ya? Ya pastilah. Sebetulnya miss-nya bukan di situ. Saya tidak lapor ke DLH. Apa yang sudah saya kerjakan itu saja. Itu Kalau saja. menurut saya nggak tahu juga ke penilaian DLH nantinya. Ya hari ini saya susun, terus sekarang saya mulai saya lampirkan semua perizinan saya buatkan langkah-langkah apa yang saya kerjakan, yang sudah saya kerjakan, sudah saya lakukan gitu. Jadi memang Pak Asril sedang menyusun apa-apa yang sudah dikerjakan ya? Ya, apa yang sudah saya nanti saya kasihkan dalam bentuk buku kepada dia, kepada DLH gitu. Kasihkan nanti ke Ibu Kamalia itu. Bu Kamalia ini Bu Kadis Kota Bandung ya? Iya, RT-nya? Kadis rupanya, nggak tahu juga. Nanti saya tembuskan juga ke provinsi kopiannya gitu ya. Atau kemana? Mungkin ke Kadis provinsi saya laporkan, tembusannya ke Kota Madia bisa jadi. Atau ke Kota Madia saya buat ininya, tembusannya ke provinsi. Saya belum tahu juga, nanti saya cari juga informasi. Suratnya saya tujukan kemana nih? Karena daerah provinsi kan berbeda dengan daerah kota, Ya, kan? betul. Nah, kota ini di bawah provinsi menurut saya. Oke, berarti catatan terakhir Pak Asril, dengan adanya kejadian hari ini terkait penutupan saluran Hotel Grand Asrilia, Pak Asril sedikit kecewa ya? Kecewa karena namanya miskomunikasi. Kalau kata dia tadi ya, kenapa Pak Asril tidak lapor ke saya katanya. Sebetulnya kalau dia telepon saya, dia kasih mana laporan Anda selama ini kok nggak ada kegiatan, datang-datang sidak aja. Nah, itu yang saya nggak nerima. Jadi hanya miskomunikasi. Iya, harusnya dia telepon saya kan. Apa yang sudah Anda kerjakan kasih tahu saya. Ini datang-datang kan nidak aja, rame-rame aja. Oke, Ya kan? siap Pak Asril, terima kasih banyak. Siap.